Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Apakah Ananda sudah sarapan? Belum, Bu. Kenapa belum? Tidak sempat tadi, Bu. Ya, sayang sekali ya Ananda. Padahal ya, dengan kita sarapan, kita akan lebih fokus dalam menerima pelajaran-pelajaran yang akan Ibu berikan. Yang mana pelajaran ini mungkin sedikit sulit ketika Ananda belum sarapan. Tetapi kalau ketika Ananda sudah sarapan, pasti Ananda akan mudah memahami dan mengerti pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu itu? Tidak, Bu. Ya, kalau Ananda tidak sarapan, pastinya Ananda perut Ananda itu akan kosong dan mengakibatkan Ananda bertanya-tanya kapan ya jam pelajaran akan berakhir, kapan ya istirahat, kenapa sih lama banget istirahat tersebut. Jadi kefokusan Ananda tersebut akan sedikit berkurang karena Ananda belum sarapan. Semoga Ibu harapkan hari-hari ke depannya Ananda bisa menyempatkan sarapan ya Ananda. Ya, Bu. Baik. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya apakah Nanda semua hadir semuanya? Baik, Alhamdulillah ya Nanda semua hadir. Baik, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai kriteria evaluasi program. Yang mana kita akan mempelajari yang namanya pengertian kriteria evaluasi program, dasar-dasar pembuatan kriteria, dan cara penyusunan kriteria. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian kriteria program. Baiklah, mungkin kita sering ya mendengar kata-kata yang dinamakan dengan kriteria. Kata kriteria itu mungkin sering terdengar oleh kita semua. Yang mana kriteria itu kata lainnya bisa Nanda sebut dengan penilaian atau juga dikenal dengan tolak ukur, atau yang lebih dasar dan lebih kita ketahui bisa disebut juga dengan standar. Yang mana kata-kata ini bisa digunakan tersebut dapat dipahami bahwa kriteria, tolak ukur, atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau standar dapat disamakan dengan takaran. Jika untuk mengetahui berat kriteria digunakan juga sebagai pertimbangan panjang yang beda, digunakan juga meteran, maka kriteria atau tolak ukur digunakan untuk mengukur kondisi atau objek yang dinilai. Baik, kita berarti sudah memahami ya apa itu kriteria, kata lain dari kriteria gitu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu dasar pembuatan kriteria. Dasar pembuatan kriteria ini sendiri merupakan sumber pengambilan kriteria secara keseluruhan. Jadi, di dalam pembuatan kriteria ini kita harus mengambil beberapa sumber agar dapat kita mengambil kriteria secara keseluruhan, yang mana kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi patokan yang harus dicapai. Maka kriteria tersebut harus top kondisinya, yang mana kita harus ketika kita menetapkan suatu kriteria, kita harus mengetahui sumber pertama, kedua, ketiga. Jika seandainya kita hanya berpendapat pada sumber yang pertama, itu belum bisa kita membuat suatu kriteria. Oke, baik.
Materi yang selanjutnya itu cara penyusunan kriteria, yang mana cara penyusunan kriteria ini terbagi atas dua, yang mana kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif ini juga terbagi atas dua ya, yang mana kriteria tanpa pertimbangan dan kriteria dengan pertimbangan. Begitu juga dengan kriteria kualitatif, di mana kriteria kualitatif ini juga ada yang namanya kriteria kualitatif tanpa pertimbangan dan kriteria kualitatif dengan pertimbangan. Baik, dari sini kita dapat memahami ya apa itu kriteria, cara penyusunannya, dan dasar pembuatan dari kriteria itu sendiri. Baik, mungkin dari materi yang Ibu sampaikan, apakah Nanda ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberi Ananda sebuah tugas, yang mana tugasnya itu yaitu Ananda harus mengetahui di sini terdapat yaitu cara penyusunan kriteria, yang mana ada terbagi atas dua, yaitu kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, Ibu meminta Ananda semua membagi 4 kelompok ya Ananda, 4 kelompok, yang mana nanti dari Ananda semua, nanti Ibu akan membagi Ananda dari yang pertama yaitu kelompok pertama itu kriteria kualitatif pertimbangan, yang kedua kriteria kualitatif dengan pertimbangan, begitupun dengan kuantitatif ya Ananda. Jadi nanti tugas Ananda semua itu yaitu Ananda harus mencari perbedaan dari kriteria kualitatif itu apa sih gitu, apa perbedaannya. Dan juga Ananda juga diminta untuk mengetahui apa saja sih kriteria dengan pertimbangan ini kelebihannya. Baik, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika Ananda tidak ada yang ingin Ananda tanyakan, baik kita langsung saja karena jam pelajaran Ibu sepertinya sudah selesai Ananda. Baik, jika Ananda tidak ada pelajaran dan Ibu harap minggu besok tugas ini telah selesai dan Ananda membuat tugas ini dengan senang hati, dengan semangat sehingga tugas tersebut bisa selesai dengan baik dan tepat ya Ananda semua. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanyakan, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.